Cek, cek. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales pada Bapak, Ibu, Romo, Frater, dan Suster, serta seluruh umat Allah. Pada pagi hari ini, kita merupakan hari Minggu Sabda Allah. Pada tanggal 30 September 2019, Paus Fransiskus menerbitkan surat apostolik Apruit Illis. Lewat surat itu, Paus menetapkan Minggu Biasa ketiga, masa biasa menjadi hari Minggu Sabda Allah. Bacaan Injil Minggu ketiga, Misa Biasa, selalu tentang permulaan pewartaan Tuhan Yesus di Galilea. Paus Fransiskus tidak bermaksud meniadakan kebiasaan-kebiasaan baik yang selama ini, yang berkaitan dengan kitab suci seperti bulan kitab suci nasional, melainkan menambahkan satu hari Minggu Sabda Allah untuk dirayakan seluruh gereja Katolik sedunia. Adapun tujuan penetapan hari Minggu Sabda Allah adalah agar gereja mengalami kembali tindakan Tuhan Yesus yang bangkit, yang membuka kekayaan sabdanya. Harapan bagi paroki dan seluruh umat semoga semakin banyak umat mencintai dan setia membaca kitab suci. Karena Kristus sendiri akan menerangkan kepada kita isi kitab suci itu, sehingga kita mengerti dan memahami isinya.
Mari kita membuka hati kita dan membiasakan membaca kitab suci yang adalah sabda Allah itu sendiri. Hari Minggu Sabda Allah dapat membantu umat Allah tumbuh dalam keakraban yang saleh dan tekun membaca kitab suci. Dengan demikian, seluruh umat mampu menjadi pewarta sabda Allah. Ibu, Bapak, Suster, dan Frater, serta saudara sekalian, pada hari ini kita merasakan suasana yang lebih meriah karena pada hari ini, hari Minggu tanggal 22 Januari, kita merayakan misa inkulturasi budaya teman-teman kita Chinese. Pada tahun ini, kita merayakan bertepatan dengan Sio Kelinci. Sio Kelinci menurut masyarakat Tionghoa percaya sebagai simbol panjang umur, kedamaian, kemakmuran. Semoga di tahun ini kita selalu diberi kesehatan, keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan. Mari kita akan mempersiapkan misa yang pada pagi ini dipimpin oleh Romo Yosef Sutisno Aminullah bersama konserban Romo Antonius Edi Prasetyo, Romo Vincentius Anggoro Ratri. Kur pada pagi ini dipersembahkan oleh teman-teman kita panitia dan seluruh pernak-pernik yang disiapkan oleh panitia Imlek. Mari Ibu, Bapak, dan saudara sekalian kita bangkit berdiri, kita akan mulai perayaan Ekaristi pada hari ini. Intensi misa kita pada hari ini mendoakan arwah bersama keluarga John Lukman, mendoakan arwah Papi Opa Andreas John Lukman, bersama keluarga besar Christine Joni, mendoakan FX Alwi Susanto, dan semoga saudara-saudari kita yang sudah menghadap Allah ini diampuni segala dosanya dan telah berbahagia di surga serta menjadi pendoa bagi keluarga dan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak sekalian, selamat pagi. Kita semua bersyukur hari ini kita pertama-tama dalam minggu biasa yang ketiga ini diundang untuk merayakan Minggu Sabda Allah atas anjuran dan juga dorongan dari Bapak Paus kita Fransiskus. Dalam rangka dipilih minggu yang ketiga ini karena memang senantiasa bacaan-bacaan hari ini mendahulukan kita kepada awal pewartaan Yesus yang mengundang semua orang untuk percaya kepada Kristus. Disitulah ada nilai di mana keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dan kita juga hari ini merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek, dan semoga apa yang menjadi ucapan-ucapan kita, doa-doa kita di awal tahun ini sungguh juga dapat mewarnai seluruh perjalanan dan persiaran hidup kita. Apa yang kita ucapkan, ucapan-ucapan selamat sebenarnya merupakan suatu doa untuk kita semua, untuk keselamatan dan kebahagiaan kita semua. Untuk itu kita juga diajak mendasarkan kebahagiaan itu dengan cara lebih menekuni lagi dalam baca sabda Tuhan, merenungkannya dan juga mengejawantahkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, di awal perayaan Ekaristi yang meriah ini kita mempersiapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdiri memuliakan Tuhan. Dan damai di bumi kepada orang yang bergerak
Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bimbinglah tingkah laku kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga dalam nama Putra-Mu terkasih, kami mampu menghasilkan banyak karya yang baik. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku inginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Adalah terang dan keselamatanku.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos," atau "Aku dari golongan Kefas," atau "Aku dari golongan Kristus." Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus memberitakanlah Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus.
Setelah pergi dari situ, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, sekali lagi selamat pagi. Pertama, Romo mau mengucapkan dalam bahasa Tionghoa itu ucapan tahun baru ya. Semoga Romo hafal ini ya. Xin Nian Kuai Le Wan Serui Gong Si Pak Cai. Betul? Betul ya? Betul ya. Nah, Bapak Ibu, ucapan itu sebenarnya dalam bahasa kitab suci sama dengan salam yang sering disampaikan oleh Santo Paulus. Damai sejahtera, kasih karunia, dan damai sejahtera menyertai kalian semua. Kita semua tentu ingin mengalami yang damai, yang namanya damai sejahtera. Siapa yang tidak mau damai dan sejahtera? Enggak ada kan? Semua mau damai sejahtera? Mau. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah yang diwartakan juga oleh Yesus sendiri dalam pemberitaannya. Dan yang menarik bagi kita memang apa yang menjadi harapan kita itu sebenarnya menjadi terwujud di dalam diri Yesus sendiri. Kita mengerti bahwa dari sejarah keselamatan dikatakan bahwa firman menjadi manusia, sabda menjadi manusia. Berarti sabda Allah itu adalah siapa? Adalah Yesus Kristus sendiri. Dan dikatakan juga bahwa terdengar waktu dia dibaptis itu, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Maka memang kalau kita merenungkan mengenai sabda Allah, sebenarnya kita merenungkan, menerima dan mendengarkan Tuhan Yesus sendiri. Dan itulah yang bagi kita menjadi dasar keselamatan bagi kita. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, buah-buah dari orang yang mendengarkan sabda Allah dan maksud Allah sendiri hadir di tengah-tengah kita adalah tadi pertama-tama kita mendengar di dalam bacaan yang pertama bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan. Dia menghendaki keselamatan semua orang. Dia ingin menjadi dan mau menjadi terang bagi kita semua, bagi bangsa-bangsa yang digambarkan tadi di negeri Naftali, ya, Zebulon, di mana mereka itu hidup di dalam kegelapan, sekarang mereka mendapatkan terang yang bercahaya yang besar. Negeri Zebulon, negeri Naftali itu sebenarnya menjadi lambang sebenarnya dalam seluruh kehidupan kita, seluruh dunia ini,
Walaupun kita juga keadaannya seperti terang sekarang ini, sebenarnya kita juga di dalam dunia ini ada kegelapan-kegelapan. Oleh karena itulah kita semua yang mendengar sabda Tuhan diharapkan menjadi terang bagi kehidupan di tengah dunia ini. Maka ibu bapak, saudara-saudari, hubungan kita dengan perayaan minggu ketiga sebagai minggu sabda Allah ini, sebenarnya sabda Allah sekali lagi perlu kita baca, kita dengarkan, kita renungkan, dan juga kita rayakan. Semoga dengan lebih tekun lagi kita membaca kitab suci, merenungkannya, dan juga membatinkannya di dalam hati kita, sehingga terjadi hubungan yang erat dengan sabda Tuhan itu. Artinya sabda Allah menjadi bagian dari hidup kita yang mengubah, maka kita juga akan menjadi terang bagi orang-orang lain. Dan yang terakhir, memang sabda Allah itu selalu ada hubungannya di mana kita dikatakan harus dirayakan. Dirayakan dalam dua arti, dalam peribadatan seperti sekarang ini kita merayakan sabda Allah. Kita merayakan kehadiran Tuhan di dalam sabdanya. Kita mendengarkannya kembali, merenungkannya, dan membatinkannya dalam kehidupan kita. Dan dari pengalaman di mana kita mendengarkan sabda Allah, tentu saja kita juga dicerahkan, kita juga diberi kekuatan, kita juga mendapatkan jawaban dari apa yang seringkali menjadi pergulatan hidup kita. Dan juga sabda Allah itu kita rayakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan saja di dalam peribadatan. Bagaimana kita merayakan sabda Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Itulah yang menjadi pergulatan kita, di mana kita semua di dalam pergulatan hidup sehari-hari hendaknya kita juga menjadikan sabda Allah itu dasar dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang menjadi keputusan-keputusan kita. Semoga semuanya itu didasarkan oleh sabda Allah. Mungkin sederhananya, barangkali kalau itu belum menjadi bagian dari milik kita, mungkin ketika kita harus mengambil keputusan atau juga melakukan sesuatu, kadang kita perlu bertanya, seandainya Yesus hadir sekarang ini, dalam persoalan ini kira-kira apa yang Yesus katakan kepada kita? Seandainya Yesus hadir pada kesempatan ini, menghadapi situasi yang seperti ini, apakah yang Yesus akan katakan kepada kita? Contoh lebih konkret lagi, misalnya tadi di dalam bacaan yang kedua, kita semua dipanggil untuk hidup bersama, dan itu tidak terhindarkan bahwa kita mesti hidup bersama. Dan memang kita ini berbeda-beda. Dan tadi di dalam bacaan pertama, surat Paulus kepada orang di Korintus, itu kalau dalam perbedaan-perbedaan seperti ini, kalau dalam banyak hal kita ini tidak sama, bagaimana kita harus hidup bersama? Haruskah kita hidup di dalam kotak-kotak masing-masing? Ibu bapak, saudara-saudari, tadi surat kepada orang Korintus mengatakan, kalau kita percaya kepada Kristus, Kristus datang ke dunia bukan untuk membeda-bedakan, untuk mempersatukan semua orang, untuk menyelamatkan semua orang. Maka memang kita ini berbeda, tetapi kita harus hidup bersama, saling berdampingan, saling menghargai, dan membangun situasi keadaan yang kondusif agar semua boleh mengalami damai sejahtera yang kita cita-citakan. Dan lebih lagi tentu saja yang kuat membantu yang lemah, yang berada membantu yang berkekurangan, dan juga senantiasa menjadi murah hati dan mau berbagi dengan yang lainnya. Itulah buah-buah dari kalau kita merayakan sabda dalam kehidupan sehari-hari. Karena ibadah dan kehidupan sehari-hari itu tidak mungkin terpisahkan.
Kita harus menyelaraskan apa yang kita imani dengan apa yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Romo percaya kalau dengan demikian maka kita semua akan mengalami damai sejahtera. Dan apa yang diserukan oleh Yesus di dalam Injil tadi, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat itu artinya kita disadarkan masih banyak hal yang perlu kita perbaharui, kita perbaiki dalam kehidupan ini, dan kita semoga dengan perbaikan itu kita juga dapat memperbaiki keadaan. Bertobat itu bukan sekedar hanya usaha kita sendiri, tapi sekali lagi pertobatan juga adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita mempunyai kemampuan untuk menjadi peka atas apa yang kurang dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak menyadari itu. Seperti para murid yang sesudah Yesus wafat, Yesus dikuburkan dan bangkit kembali, mereka begitu kecewa. Mereka pulang ke Emmaus dan di tengah jalan Yesus hadir di sana dan bercakap-cakap dengan mereka. Dan Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan di antara kamu? Mereka marah dan heran, apakah kamu satu-satunya orang asing di dunia ini sehingga peristiwa yang besar itu kamu tidak tahu, yaitu peristiwa di mana Yesus ditangkap, disesah, disalibkan, dan akhirnya mati disalib lalu dikuburkan. Pelan-pelan Yesus membuka pikiran mereka mengenai misteri peristiwa sengsara wafat dan kebangkitan Kristus itu, bahwa Dia adalah Mesias, Dia adalah Tuhan. Dia tidak mati, Dia tetap hidup karena Dia telah bangkit. Dan dengan terang itu mereka semua pada akhirnya menyadari bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Yesus adalah Mesias. Maka juga di dalam hal pertobatan kita juga perlu menyadari bahwa Yesus sendirilah yang hadir di dalam pertobatan itu, bukan untuk membinasakan kita, tetapi justru untuk memikul dosa-dosa kita, untuk mengambil beban dosa-dosa itu yang masih tersisa. Kadang rasa malu, kadang rasa enggan, kadang rasa malas, kadang kita juga merasa tidak mampu. Justru Yesus ingin mengambil beban-beban itu dan memberi semangat baru kepada kita. Kamu sudah diampuni sebesar apapun dosamu, seperti dikatakan dalam Mazmur itu, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, tapi akan dibersihkan seperti putihnya salju. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga menyambut tahun baru ini dengan doa-doa, dengan pengharapan, dengan ketekunan merenungkan dan melaksanakan sabda Tuhan dan merayakannya dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari, kita semua dapat menggapai, mencapai apa yang menjadi cita-cita ke depan, baik di dalam kesehatan, baik di dalam rezeki, dalam pekerjaan, tapi sekali lagi dalam kehidupan rohani kita, dan juga dalam hidup persekutuan kita. Kalau kita hidup sendiri-sendiri, maka kita juga tidak akan menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kristal. Kristus bersabda, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Marilah kita menanggapi ajakannya dan berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah dan berkatilah para pemimpin gerejamu dalam mengembalakan kami menuju kepada pertobatan sejati, sehingga kami layak dan pantas untuk selalu tinggal di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, curahkanlah karunia Roh Kudus bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga pengabdian mereka sungguh membawa sinar harapan dalam kehidupan rakyat yang menderita, dengan menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas, menjunjung martabat setiap orang dan memberi pertolongan serta hiburan kepada mereka yang menderita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi negara kita, ya Bapa, kami bersyukur karena kami boleh menerima anugerah tahun baru Imlek. Semoga negara kami makin berkembang, masyarakatnya hidup sejahtera, mengutamakan hidup bertoleransi, saling peduli, hingga tercipta kedamaian yang sebenarnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang masih berjuang untuk menemukan arti kehidupan ini, ya Bapa, tuntunlah mereka yang masih berjuang menemukan arti hidup ini kepada Kristus sebagai jawaban atas kerinduan hati mereka akan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua di sini, ya Bapa, berkatilah kami semua agar kami mampu menjadi terang bagi semua orang, terang yang menuntun kami di jalan menyongsong Engkau Allah kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, jangan membiarkan orang yang percaya kepada Putra-Mu hidup dalam kegelapan dosa. Semoga Putra-Mu menjadi penuntun kami di jalan menyongsong Engkau, Allah kami sepanjang segala masa. Amin. Kami bersih, sujud menyembah.
Berdoalah Ibu Bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah dengan rela persembahan kami ini. Kami mohon semoga Engkau menguduskannya agar menjadi sakramen keselamatan bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman, terutama mereka yang kami doakan pada hari ini, Andreas John Lukman dan FX Alwi Susanto, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja, yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Datanglah
Bapak, saudara dan saudari, anak-anak semua, marilah kita berdiri. Kita mendoakan para frater yang akan ditabiskan menjadi diakon. Allah Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau tak henti-hentinya membangun, membentuk, dan memberkati gereja-Mu. Sejak zaman para rasul, Engkau pun mengilhami gereja, memilih pelayan-pelayan dari kalangan umat-Mu untuk membantu gereja melaksanakan misi-Mu dengan cara tertentu. Kami bersyukur melalui gereja-Mu, Engkau telah memilih para saudara kami, Frater Basilius Benedictus Subanmeo Klobor, Frater Bernardus Bayu Susanto, Frater Chanel Doretius Objan Soge, Frater Christian Hopper S. Pahpahan, SY, Frater Stefanus Lisdianto SY, dan Frater Yohanes Dwi Ferry Antoro SY, untuk ditabiskan menjadi diakon yang akan melayani gereja-Mu. Allah Putra, kami mohon sudilah kiranya memberkati para calon diakon ini, supaya mereka menghayati dan menghidupi kerendahan hati sejati dan setia dalam pelayanan. Ingatkan mereka akan keteladanan-Mu, datang untuk melayani, bukan dilayani, melayani demi kepentingan umat, bukan untuk kepentingan diri sendiri, melayani dengan keberanian dan tekad, serta tanpa membeda-bedakan, serta mencintai umat tanpa syarat. Allah Roh Kudus, penuhilah para calon diakon ini dengan kasih sayang dan kemurahan hati, supaya mereka melayani umat seperti Engkau yang menjadi penghibur, penolong, dan pemersatu. Jadikanlah mereka pendengar sekaligus pelaku sabda, pelayan bagi semua orang, dan sahabat orang-orang miskin dan menderita. Seluruh doa ini, ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, kami panjatkan kepadamu demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Ratu para imam, doakanlah para calon diakon ini, supaya mereka bisa meneladani Engkau yang menyerahkan seluruh kehendak-Mu pada kehendak Allah. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. . Marilah berdoa.
Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu. Buatlah kami senantiasa bersuka cita atas anugerah-Mu itu, sumber hidup yang baru, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Silakan duduk, sebentar kita mendengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Penerimaan kolek dan semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 2. Pelajaran komuni pertama. Pertemuan pertama komuni pertama dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 29 Januari pukul 10 di Balai Paroki. Dalam pertemuan pertama ini, semua peserta beserta orang tua diminta hadir karena akan dijelaskan hal-hal yang akan dilakukan selama proses belajar. 3. Pendaftaran volunteer atau sukarelawan untuk kegiatan Indonesian Youth Day 2023. Keuskupan Agung Palembang ditunjuk untuk menjadi tuan rumah kegiatan Pertemuan Akbar Orang Muda Katolik se-Indonesia. Kegiatan ini akan diadakan pada tanggal 26 Juni sampai dengan 30 Juni 2023 di Kompleks Sport Center Jakabaring. Berkaitan dengan kegiatan Akbar ini, panitia membutuhkan banyak tenaga sukarelawan atau volunteer, maka kami mengundang semua orang muda usia mulai dari tingkat mahasiswa untuk ambil bagian dalam kegiatan ini sebagai tenaga sukarelawan atau volunteer, terutama di bidang acara, liturgi, konsumsi, dan perlengkapan. Pendaftaran melalui link Google Form yang telah dibagikan di grup-grup paroki kita. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi sekretariat paroki. Mohon orang tua memberikan dukungan dengan mendorong putra-putrinya untuk terlibat dalam perayaan Akbar ini. 4. Pengumuman perkawinan. Akan menerimakan sakramen perkawinan pasangan Venantius Gesta Aru Kumbara, putra dari Agus Sukamto dan Sri Rutmini dari lingkungan Matius Rasul, Paroki Santo Laurentius, Alam Sutra, Jakarta. Dengan Maria Yasinta Salim, putri dari Leonardus Anwar Salim dan Ursula Margareta Arni, warga lingkungan Clara. Rencana perkawinan tanggal 28 Januari 2023 di Paroki San Frades. Akan menikah secara Katolik pasangan Stefanus Apridita Pramudia, putra dari Alexander Koharman, dan Maria Margareta Nur Istikawati, warga lingkungan Fransiskus Saverius. Dengan Yuni Trisnaini Sudianti, putri dari Anton Sumarso dan almarhumah Sudirah dari Tuban, Antapani, Bandung.
rencana perkawinan tanggal 29 Januari 2023 di Paroki San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan-pasangan ini, wajib melapor kepada pastor paroki. 5. Perayaan syukur ulang tahun paroki dan pesta nama pelindung paroki. Di bulan Januari, paroki kita merayakan ulang tahun dan pesta nama pelindung paroki. Tanggal 1 Januari adalah ulang tahun paroki. Tanggal 24 Januari adalah pesta nama pelindung. Puncak acara ini dirayakan di tanggal 29 Januari dalam misa syukur. Sekitar 10 menit sebelum misa dimulai, akan diadakan perarakan vandel di lingkungan dan kelompok-kelompok kategorial yang ada di paroki. Setelah misa, sebagai ungkapan syukur dan kebersamaan, akan diadakan pesta rakyat di mana setiap lingkungan telah menyiapkan makanan kecil untuk bisa dinikmati bersama. Untuk itu, seluruh umat diundang untuk merayakannya. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, pertama sekali lagi Romo mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua dan memasuki tahun baru dengan kegembiraan, dengan semangat, dengan sukacita, dan membangun kehendak yang baik untuk senantiasa memuliakan Tuhan dan juga melayani satu dengan yang lainnya. Terima kasih kepada seluruh panitia yang memeriahkan bulan tahun baru Imlek ini. Terima kasih juga kepada semua dermawan yang telah menyediakan finansial dana untuk kegiatan kita ini. Terima kasih juga kepada Romo Anggoro Ratri yang telah hadir di tengah kita, yang beliau adalah misionaris di Argentina dan sekarang sedang berada di Indonesia. Kita mendukung apa yang menjadi panggilannya menjadi misionaris dan kita juga membantu dengan doa-doa kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam budaya Tionghoa, budaya tahun baru, ada begitu banyak nilai-nilai luhur yang selaras dengan ajaran Kristus. Salah satu contohnya misalnya ada kue keranjang, di mana itu dibuat tidak mudah, tidak gampang, dan memerlukan ketekunan. Demikian juga kita diingatkan bahwa hidup tidak mudah, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan juga keberanian, keuletan, sehingga kita tidak mudah putus asa. Dan kue keranjang itu juga lengket dan itu juga bentuknya bulat. Dimaksudkan adalah kita sadar kita diundang untuk membangun persekutuan, keutuhan, dan direkatkan oleh kelengketannya itu. Kita semua harus bersatu padu membangun kehidupan bersama. Tapi juga rasanya sangat manis. Dan kita juga diundang untuk membagikan kemanisan hidup kita bagi satu dengan yang lainnya. Juga ada jeruk yang ada di hadapan kita ini. Semuanya melambangkan hal yang baik. Semuanya melambangkan agar kita semua berjalan di dalam pesiaran hidup kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Nanti ini akan dibagi-bagikan menjadi lambang semangat berbagi satu dengan yang lainnya. Nanti semua akan diberkati dan semoga dengan itu kita juga mendapatkan berkat dari Allah menjadi anak-anak Tuhan. Sekarang marilah kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan saling terima kasih satu sama lain dengan saudara-saudari yang ada di sampingnya. Terima kasih atas kehadirannya.
Terima kasih doanya. Iya. Dan sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak semua beserta seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, marilah kita pergi, perayaan Ekaristi sudah selesai. Dan sebelumnya marilah kita mohon berkat untuk jeruk-jeruk yang akan kita bagikan ini. Silakan Romo itu. Cek. Ibu bapak dan saudari-saudari sekalian, kami mohon untuk duduk kembali dulu. Romo juga mohon maaf sebentar, ketua panitia mau sambutan sebentar, nanti saya akan menjelaskan teknisnya dulu sebentar Romo. Jadi silakan untuk ketua panitia pada Imlek sekarang ini Pak Hendra Fantoni untuk memberikan sepatah kata. Salam, selamat pagi Romo Yosef, Romo Edi, Romo Anggoro. Selamat pagi juga buat umat Allah yang diberkati. Kungsi Fatjai. Mewakili dari semua panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada pertama Romo Paroki yang telah bersedia mengadakan Misa Imlek Inkulturasi pada pagi hari ini. Semua donatur, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan hatinya. Umat paroki San Flores yang telah hadir pada pagi ini, terima kasih. Semua yang mendukung di pelaksanaan perayaan Misa Imlek ini seperti Talax, KUR, multimedia, serta tidak lupa performance penampilan dari Kecapi Erik, terima kasih juga. Dan terakhir, terima kasih buat semua personil panitia yang telah sangat luar biasa sejak mempersiapkan sampai dengan mengeksekusi
dekorasi maupun pengadaan jeruk dan yang lain, sehingga sangat luar biasa dan meriah pada pagi hari ini. Akhir kata, perkenankan kami menyampaikan selamat tahun baru Imlek 2023. Semoga di tahun kelinci air ini kesehatan kita bertambah baik, kebahagiaan selalu menyertai kita, kemakmuran dan keberuntungan selalu ada di kita semua. Kung si Fat Chai, Sinian Kuai Le, Senti Chen Kang, Wan Serwi. Terima kasih. Cek, terima kasih Pak Hendra Fantoni, luar biasa. Ini misa inkulturasi yang pertama di hari Minggu, seingat saya setelah sekian puluh tahun baru sekarang kita pas hari Minggu. Ibu Bapak sekalian, saya akan menyampaikan untuk flow agar kita semua bisa tertib. Jadi nanti Romo akan membagikan angpau untuk anak-anak dan usia lansia. Jadi yang tidak di usia itu kami mohon maaf sementara belum dulu. Jadi angpau untuk anak-anak dan yang berusia lansia. Jeruk akan kita bagikan kepada seluruh umat. Nah, biar tertib kami mohon dimulai dari bagian sayap. Kita seperti zaman komuni waktu pandemi. Jadi kami mohon dari sekarang yang sayap paling belakang mohon untuk ke tengah. Kita mulai untuk meminta Romo menyampaikan angpau dan jeruk. Pada Romo Yosep, Romo Anggoro, Romo Edi, silakan. Saya juga minta bantuan untuk Ko Yano dan CBT untuk bagi angpau.
Mas Herman minta tolong yang suara kecapi digedein. Ibu bapak sekalian yang di gereja, kita mulai dari belakang ya.